cekung berwarna coklat pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan meluas, kemudian menyebabkan buah membusuk, kering, dan menjadi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk sobat tani yang sudah mampir dan mengklik video ini. Semoga bermanfaat, rezeki bertambah dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sobat tani semua, siapa yang tidak mengenal tanaman yang satu ini? Buah yang dihasilkan dapat mendatangkan rasa pedas yang banyak diminati dan digunakan hampir oleh semua orang. Kecuali tentunya mereka yang tidak menyukai makan rasa pedas. Ya, ini tanaman cabai. Ada yang menyebutnya cabai. Tapi supaya lebih enak kita sebut cabai saja. Tanaman satu ini selain ditanam untuk skala komersil, juga menjadi salah satu jenis tanaman yang biasa ditanam di pekarangan rumah. Seperti ini. Ini kita tanam di pekarangan rumah. Dengan menggunakan media tanah 1:1, kemudian polybagnya kita menggunakan karung bekas dan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Tetapi jangan salah, tanaman satu ini walaupun dia tampak buahnya banyak, bunganya banyak, tetapi tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang paling rentan terkena hama dan penyakit. Begitu banyak tantangan menanam tanaman ini. Ya, cabai adalah salah satu jenis tanaman yang lumayan ekstra untuk dirawat agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Sobat tani semua, salah satu penyakit yang ditakuti oleh tanaman ini dan ditakuti oleh para petani cabai kita adalah penyakit antraknosa. Ada yang menyebutnya penyakit ini patek, dan penyakit ini sangat mematikan, dan ini menjadi penyakit utama pada tanaman cabai. Karena penyakit patek sangat susah untuk dikendalikan. Bahkan kerugian yang ditimbulkannya oleh penyakit ini bisa mencapai 100%, tidak tanggung-tanggung. Para petani cabai bisa gagal total gara-gara penyakit ini. Pada konten kali ini kita akan coba membahasnya. Gejala serangan, cara pencegahan, dan bagaimana cara mengendalikan jika sudah terkena serangan. Tapi sebelumnya kembali Bang Yarta mengingatkan, untuk sobat semua yang baru pertama kali mampir channel Bang Yarta PPL, untuk tekan like dan share jika menyukai konten ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Penyakit antraknosa pada cabai disebabkan oleh jamur Colectrichum capsicum. Jamur ini berkembang pesat pada kelembapan di atas 90% dan suhu di bawah 32 derajat Celcius. Jamur ini dapat bertahan hidup di dalam tanah, sisa-sisa tanaman atau buah yang telah terinfeksi. Sementara penularannya sangat luar biasa. Penularan penyakit antraknosa ini bisa disebabkan bahkan oleh hembusan angin. Alat-alat yang kita pakai, sentuhan tangan pun bisa menularkan penyakit ini. Gejala yang terlihat apabila tanaman terinfeksi oleh penyakit ini adalah pada buah terdapat tanda bercak melingkar, cekung berwarna coklat, dan pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Pada perkembangannya bercak tersebut akan meluas, kemudian menyebabkan buah membusuk, kering, dan berjatuhan. Pada dasarnya inang antraknos sebenarnya tidak hanya terdapat pada buah, tapi juga terhadap pada tangkai, batang muda, dan percabangan, baik pada fase vegetatif maupun generatif. Memang cukup jarang ditemukan serangan antraknosa pada fase vegetatif. Meski demikian, sangat mungkin sejak tanaman muda, keberadaan spora-spora patogen ini sudah ada, namun belum mendapatkan suatu kondisi yang sesuai untuk mereka berkembang pada tingkat serangan yang akan menimbulkan dampak yang luar biasa pada tanaman kita. Pada lahan-lahan yang sebelumnya pernah terjangkit serangan antraknosa, spora bisa terinfeksi dalam keadaan dorman alias tidur di dalam tanah, sisa-sisa tanaman maupun pada tanaman-tanaman semak. Penyebaran spora antara lain bisa melalui hembusan angin, tangan manusia, tangan kita ini bisa menyebarkannya, kaki-kaki serangga, gesekan antar tanaman,
bahkan percikan air hujan hingga aliran air di permukaan tanaman. Selain faktor lingkungan berupa suhu dan kelembapan udara, kondisi tanaman juga berpengaruh pada serangan antraknos. pH permukaan tanaman yang rendah atau asam 4,5 sampai 6,5 merupakan lingkungan yang kondusif bagi perkecambahan spora Colletotrichum ini. Keasaman permukaan ini bisa berasal dari hujan pada malam hari yang meninggalkan lapisan asam atau dari aplikasi bahan yang disemprotkan, misalnya pupuk daun atau pestisida yang bereaksi asam. Sobat tani semua, ada baiknya kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum penyakit ini datang ataupun menyerang. Salah satunya kita bisa mempersiapkan sistem drainase yang baik, yang mungkin ataupun yang tidak memungkinkan air untuk menggenang dalam waktu yang lama di lahan kita. Yang kedua, penggunaan mulsa minimal dapat mengurangi penguapan air yang menyebabkan kelembapan yang tinggi. Kemudian sebelum kita melakukan pengolahan tanah, ada baiknya bersihkan dulu lingkungan di sekitar, sisa-sisa tanaman dan semak-semak belukar. Semua kita babat habis, dibakar ataupun dibuat kompos. Yang keempat, buat jarak tanam lebih lebar dengan pola zigzag. Mengapa? Untuk menghindari kelembapan udara, serta memberikan akses sinar matahari secara merata. Berikutnya, pilih varietas cabai yang tahan toleran terhadap antraknos. Ada beberapa varietas yang tahan. Kemudian jika lahan bersebelahan dengan tanaman cabai tetangga yang sudah terserang antraknos, buatlah pagar pelindung dari plastik mulsa. Saat pembuatan bedengan, jangan lupa untuk menambahkan dolomit alias kapur pada kedalaman yang sekiranya terjangkau oleh akar. Jika lahan yang akan ditanami punya sejarah serangan antraknos, akan lebih baik jika ditambahkan agen hayati, seperti trichoderma atau gliocladium. Bagaimana cara membuat trichoderma? Bagi Harta pernah membahasnya pada konten berikut ini. Antraknos umumnya menyerang hampir di semua bagian tanaman, mulai dari ranting, cabang, daun hingga buah. Fase serangannya pun beragam, bisa dimulai dari fase vegetatif maupun fase generatif. Tingkat serangan antraknos pada suatu hamparan kebun cabai tergantung dari pola pengendaliannya. Mulailah sejak upaya preventif atau pencegahan, sebelum nantinya kita akan melakukan pengendalian secara kuratif. Maka upaya pengendalian secara kuratif selanjutnya akan lebih mudah dengan tingkat serangan yang rendah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara mengendalikan secara preventif atau pencegahan? Yang pertama, antraknos ini biasanya menyerang secara masif pada saat tanaman berbuah. Maka sangat disarankan untuk meningkatkan pemberian hara berupa kalsium dan fosfat di saat tanaman menjelang berbunga. Sebelum ini sudah berbunga. Kemudian hindari penggunaan pupuk daun yang bersifat asam selama tanaman berbuah. Dan gunakan fungisida protektif, bisa yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Kemudian lakukan pengendalian hama serangga dengan baik, karena seringkali spora jamur terbawa oleh kaki-kaki serangga dan berpindah dari tanaman yang sakit ke tanaman yang masih sehat. Pengendalian secara kuratif dapat kita lakukan dengan cara. Yang pertama, apabila tanaman sudah terserang antraknos, mungkin karena kurangnya dilakukan pengendalian preventif sebelumnya. Kemudian kita aplikasikan fungisida kontak yang juga bisa dikombinasi dengan sistemik. Ada beberapa fungisida kontak yang kita rekomendasikan, yaitu yang berbahan aktif mancozeb, propinep, chlorothalonil, dan tembaga hidroksida. Kita tidak menyebut nama dagang, kita hanya menyebutkan nama bahan aktif. Kemudian fungisida sistemik, ini bisa yang berbahan aktif benomil metilthiofanat, metalaxyl, dimetomorf, difenoconazole, tebuconazole, azoxystrobin, dan carbendazim. Lakukan penyemprotan 2 hari sekali untuk melakukan pengobatan dan 3-4 hari sekali untuk melakukan pencegahan. Selama tindakan kuratif, langkah-langkah seperti dalam pengendalian preventif tetap harus kita lakukan. Mengapa? Ini digunakan untuk menangkal serangan yang berkelanjutan. Perlu diingat bahwa selama kita melakukan tindakan kuratif untuk membunuh jamur patogen, invasi spora jamur pendatang akan tetap berlangsung. Sobat tani semua, secara rutin sering-seringlah bersihkan buah cabai yang sudah terinfeksi, baik yang masih ada di pohon maupun yang sudah ada ataupun sudah rontok di bawah. Masukkan ke dalam kantong plastik dan bawa ke tempat yang jauh. Bakar di lokasi yang terpisah dari tempat lahan kita.
Dalam melakukan penyemprotan fungisida kontak, jangan hanya berfokus pada tanaman, tetapi perlu juga menyemprot permukaan mulsa. Mengapa? Karena bisa jadi di permukaan mulsa ini juga terdapat serpian-serpian spora. Sobat tani semua, nah ini ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan dalam penggunaan pestisida. Nanti Bang Yarta akan membahasnya dalam episode khusus tentang bagaimana cara menggunakan pestisida. Yang pertama, jangan mencampur fungisida yang cara kerjanya sama. Misalnya, kita mencampur bahan aktif benomil plus metalaksil, karena hanya akan menambah pengeluaran tanpa menambah efektivitas atau manfaat pestisida, karena kedua bahan ini sama. Yang kedua, terdapat bermacam merek dagang dari bahan aktif yang telah disebutkan tadi. Karena itulah, pada saat kita akan melakukan pembelian di toko pertanian, jangan tanyakan merek dagang. Mulailah menanyakan bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Mengapa? Karena kita tidak boleh terpaku pada merek. Semakin tren barang tersebut, ataupun semakin terkenal produk tersebut, maka harganya akan semakin mahal. Padahal bahan aktifnya sama persis dengan bahan-bahan yang jauh lebih murah harganya. Yang ketiga, untuk hasil yang lebih efektif bisa dilakukan mixing antara pestisida kontak dan pestisida sistemik. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Bang Yarta PPL undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam tani.